Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Mila Resa Rosanti dengan NIM 2103041. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Primadantara dari kelompok 3 NIM 2103024. Perkenalkan, nama saya Vivian Khilzatul Rasyidah dengan NIM 2103006. Perkenalkan, nama saya Arya Setiadi Pratama dari kelompok 3 dengan NIM 2103033. Kami di sini akan membahas mengenai esterifikasi. Selamat menyaksikan. Esterifikasi gliserol merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam konversi gliserol untuk menghasilkan produk turunannya. Produk yang dihasilkan bersifat ramah lingkungan dan terbarukan sehingga sangat berpotensi dimanfaatkan pada berbagai industri. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh jenis asam lemak jenuh sawit dan lama proses esterifikasi terhadap sifat fisikokimia gliserol ester yang dihasilkan. Gliserol C3H803 merupakan senyawa golongan alkohol polihidrat dengan 3 buah gugus hidrolisis pada industri asam lemak. Pada industri biodiesel akan dihasilkan gliserol sebanyak 12,5%. Dari kapasitas produksinya dengan tingkat kemurnian yang masih rendah karena mengandung komponen air dan bahan pengotor lainnya. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan adalah gliserol hasil samping industri biodiesel dari SBRC Surfactant and Bioenergy Research Center IPB. Asam stearat dan asam palmitat diperoleh dari PT Wilmar serta asam miristat dari PT Ecogreen Oleochemical. Katalis mesat dari SBRC IPB, asam fosfat teknis 85% dan gas nitrogen. Bahan untuk analisis meliputi H2SO4 IMEC, larutan NaOH IMEC dan NaIO4 etilen glikol, alkohol netral 95%, larutan WIC, larutan Ki, indikator bromtimol biru dan indikator PP. Peralatan yang digunakan terdiri atas alat-alat proses seperti reaktor pemurnian gliserol berkapasitas 20 liter dan reaktor esterifikasi berupa labu leher 3, hot plate, termometer, neraka analitik dan kondensor. Tahap pemurnian gliserol. Untuk tahap persiapan sampel yaitu mencakup pemurnian gliserol dari hasil samping industri biodiesel dan analisis gliserol. Pemurnian gliserol dilakukan dengan menggunakan reaktor pemurnian yang meliputi proses refining dengan menggunakan asam fosfat teknis 85% sebanyak 5%. Kemudian dilanjut dengan filter vakum dan destilasi vakum. Selanjutnya untuk tahap pembuatan gliserolnya yaitu gliserol kasar sebanyak 200 ml, kemudian dimasukkan ke dalam gelas piala 250 ml dan dipanaskan di atas hot plate hingga mencapai suhu 65 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan pengaduk magnetik. Setelah itu ditambahkan larutan asam fosfat dengan variasi konsentrasi yaitu 2,5%, 5%, dan 7,5% dan diaduk selama 30 menit. Untuk campuran ini didinginkan dan didiamkan sampai terbentuk 3 lapisan. Lapisan berbentuk garam dipisahkan dengan kertas saring Whatman nomor 41 menggunakan corong Bachner. Kemudian hasil penyaringan tersebut dipisahkan kembali menggunakan corong pisah. Lapisan bawah atau gliserol diambil dan disimpan. Selanjutnya untuk proses pemurnian gliserol yaitu gliserol kasar, terus terbentuk endapan dan cairan. Dari gliserol kasar ini ditambahkan dengan asam fosfat berbagai konsentrasi, kemudian diaduk selama 30 menit, terus didiamkan selama 60 menit, disaring dengan corong Bachner, kemudian menghasilkan endapan dan cairan. Untuk cairan ini kemudian dipisahkan dengan corong pisah yang akan menghasilkan lapisan atas yaitu sisa asam lemak dan lapisan bawah yaitu gliserol murni. Untuk analisis sifat fisikokimia gliserol hasil pemurnian, dianalisis sifat fisiko
kimianya atau kadar gliserol, bilangan asam, kadar air, kadar abu, densitas, viskositas, dan pH. Untuk membandingkan karakteristik gliserol sebelum dimurnikan atau gliserol kasar, analisis yang dilakukan sesuai dengan analisis fisikokimia pada gliserol kasar. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian untuk pembahasannya, jadi adanya penggunaan panas dari metode destilasi tersebut menyebabkan peningkatan biaya dalam proses yang tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang diperoleh. Proses peningkatan komponen gliserol yang lebih sederhana dan relatif lebih murah dilakukan oleh variabel, yaitu dengan menambahkan asam fosfat pada konsentrasi 5% ke dalam gliserol dari hasil produksi biodiesel tanaman jarak pakan. Asam fosfat ini akan bereaksi dengan sisa katalis kalium hidroksida yang membentuk garam kalium fosfat yang berwujud padatan. Sisa metanol yang tidak bereaksi dapat dihilangkan dengan memanaskan padatan. Selain itu, asam fosfat akan mengubah sabun dari hasil reaksi antara asam lemak bebas dengan katalis kalium hidroksida pada pembuatan biodiesel menjadi asam lemak bebas. Akibatnya akan terbentuk 3 lapisan yang tidak saling bercampur, yaitu terdiri dari lapisan asam lemak bebas, lapisan tengah yaitu gliserol, serta lapisan bawah yaitu garam kalium fosfat. Selain menggunakan asam fosfat dengan konsentrasi 5%, dilakukan juga pada konsentrasi asam fosfat 2,5% dan 7,5%. Terus selanjutnya untuk hasil penentuan kadar gliserol menunjukkan sampel gliserol yang masih kasar setelah dilakukan penambahan asam fosfat dengan berbagai konsentrasi yang telah memenuhi standar SNI. Kadar gliserol berdasarkan SNI minimal 80%. Hal ini menunjukkan bahwa gliserol hasil pemurnian dapat dimanfaatkan karena kadar gliserol melebihi 80%. Berdasarkan hasil percobaan, kadar gliserol murni pada penambahan asam fosfat 5% lebih tinggi dibandingkan penambahan asam fosfat 7,5% karena terjadinya proses asidifikasi yang berlebih. Untuk parameter selanjutnya dilakukan penentuan bilangan asam pada sampel gliserol. Hasil pemurnian yang telah ditambahkan asam fosfat berbagai konsentrasi. Berdasarkan hasil percobaan, bilangan asam pada gliserol hasil pemurnian telah memenuhi standar. Menurut bilangan asam gliserol dengan kadar 50-80% sekitar 0,7 sampai 1,3%. Kandungan bilangan asam yang rendah tidak akan menimbulkan sifat korosif pada gliserol. Sifat korosif tersebut dapat menurunkan kualitas dari gliserol dalam pemanfaatannya di bidang industri. Untuk penentuan densitas pada sampel gliserol, hasil pemurnian yang telah ditambahkan asam fosfat sebagai konsentrasi dilakukan. Hasil penentuan densitas menunjukkan densitas gliserol dari hasil pemurnian belum memenuhi standar yang ada. Densitas yang didapat belum memenuhi standar sesuai literatur karena dapat dipenuhi dari kadar air yang terkandung dalam gliserol hasil pemurnian. Semakin tinggi kadar air, maka semakin rendah densitasnya. Terus untuk uji pH merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi kadar gliserol. Nilai pH pada sampel gliserol hasil pemurnian yang telah ditambahkan asam fosfat berbagai konsentrasi menunjukkan gliserol paling baik terdapat pada penambahan asam fosfat konsentrasi 5%. Untuk pH yang paling sesuai untuk proses pemurnian gliserol adalah pada pH 3 karena pada pH tersebut dapat menghasilkan kadar pemurnian yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu rendemen. Rendemen merujuk pada jumlah produk reaksi yang dihasilkan pada waktu reaksi kimia atau prosedur produk yang dihasilkan dibanding dengan bahan baku yang terolah sehingga dapat menunjukkan efektivitas dari prosedur. Pada proses esterifikasi, rendemen tidak mungkin dapat mencapai 100% karena reaksi esterifikasi bersifat reversibel, sehingga konversi sempurna tidak mungkin tercapai. Uap air yang terbentuk merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi rendemen produk gliserol ester apabila tidak bisa
dipisahkan dari dalam reaktor karena dapat menghidrolisis gliserol ester menjadi gliserol dan asam karboksilat kembali. Penambahan lama proses esterifikasi akan meningkatkan nilai rendemen disebabkan karena waktu untuk berlangsungnya reaksi esterifikasi menjadi lebih lama sehingga konversi reaksi menjadi gliserol ester akan semakin tinggi. Rendemen tertinggi yaitu 96,1% diperoleh dari gliserol ester stearat pada waktu reaksi 150 menit. Sedangkan nilai rendemen terendah yaitu sebesar 95,99% dan berbeda secara signifikan dihasilkan dari gliserol ester miristat. Namun secara umum hasilnya menunjukkan bahwa konversi gliserol ester dari ketiga jenis asam lemak reaktan cukup besar. Dari semua jenis asam lemak yang digunakan, nilai rendemen yang diperoleh dari penelitian ini juga cukup tinggi, yaitu umumnya di atas 90%. Hal ini disebabkan adanya pengaruh kadar kemurnian gliserol yang digunakan. Semakin tinggi kemurnian gliserol, maka semakin banyak terbentuk ikatan. Semakin tinggi kemurnian gliserol, maka semakin banyak terbentuk ikatan ester antara gliserol dengan asam lemak, sehingga semakin meningkat pula nilai rendemen produk gliserol ester yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan hasil analisis ragam terhadap rendemen bahwa penggunaan jenis asam lemak yang berbeda dan peningkatan lama proses esterifikasi dari 90 menit hingga 150 menit menunjukkan peningkatan nilai rendemen secara signifikan pada A sama dengan 0,05, akan tetapi tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Bilangan asam. Prinsip dari bilangan asam didefinisikan sebagai jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan asam-asam lemak bebas dari 1 gram minyak atau lemak. Bilangan asam ini digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak atau lemak tersebut. Asam lemak bebas ini terdapat dalam minyak atau lemak yang terjadi akibat dari proses hidrolisis yang menyebabkan putusnya rantai trigliserida. Adanya asam lemak bebas dalam lemak ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya ketengikan pada hidrolitik. Nah, prosedurnya, sampel yang akan diuji ditimbang terlebih dahulu sebanyak 2-5 gram di dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian di dalam sampel ditambahkan etanol netral 95 sebanyak 50 ml. Larutan tersebut ditambahkan 3-5 tetes indikator PP, kemudian dititrasi dengan larutan standar KOH 0,1 m hingga berwarna merah muda konstan. Jumlah KOH yang digunakan dititrasi dicatat untuk menghitung bilangan asam dan kadar FFA. Perhitungannya A kali N dikali B, bilangan asam miligram KOH gram sama dengan GM dikali A dikali N. Kadar asam lemak bebas sama dengan 10 G. A sama dengan jumlah mililiter KOH untuk titrasi. N normalitas larutan KOH. B itu bobot molekul larutan KOH sebesar 56,1 gram. Densitas. Pemurnian gliserol kasar dilakukan dengan cara mereaksikan gliserol kasar dengan asam fosfat sebanyak 5% V/V. Penambahan asam fosfat ini bertujuan untuk mengikat sisa katalis KOH dan sabun kalium. Penambahan asam fosfat ini bertujuan untuk mengikat sisa katalis KOH dan sabun kalium. Ion kalium dari basa dan sabun berikatan dengan ion fosfat sehingga membentuk garam. Reaksi antara asam fosfat dengan KOH akan membentuk garam berupa kalium fosfat K3PO4 berwujud padat yang dapat digunakan sebagai pupuk, sedangkan reaksi antara sabun kalium dengan asam fosfat akan membentuk asam lemak dan garam. Garam yang terbentuk akan mengendap karena kelarutannya rendah dan dimundurkan melalui vakum filtrasi. Pada tabel 1 densitas berikut menyajikan perbedaan sifat fisikokimia gliserol kasar
dengan gliserol hasil pemurnian yang menjadi sampel pada penelitian. Kadar abu gliserol kasar sebesar 14,18% yang berasal dari sabun, asam lemak, dan katalis KOH dari reaksi transesterifikasi. Hal ini disebabkan gliserol merupakan bahan organik yang terdiri atas atom C, H, dan O yang akan berubah menjadi gas CO2 dan uap H2O ketika diabukan. Oleh karena itu, salah satu tujuan pemurnian gliserol adalah menurunkan kadar abu gliserol. Kadar abu gliserol setelah proses pemurnian sebesar 2,75%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan gliserol sebelum proses pemurnian. Gliserol hasil samping biodiesel mempunyai kadar gliserol sebesar 45-50%. Setelah pemurnian gliserol, kadar gliserolnya berhasil ditingkatkan menjadi 94%. Nilai densitas dan viskositas gliserol semakin meningkat dengan dilakukannya proses pemurnian. Densitas gliserol kasar sebesar 1,0745 gram per cm kubik. Setelah pemurnian meningkat menjadi 1,2858 gram per cm persegi. Setelah pemurnian gliserol menjadi lebih kental sehingga nilai viskositasnya meningkat menjadi 460 Cp. Gliserol yang telah dimurnikan mengalami perubahan warna dari coklat gelap menjadi kuning kecoklatan. Kesimpulan, sifat fisika, kimia, gliserol ester yang dihasilkan ternyata dipengaruhi oleh jenis asam lemak. Gliserol menjadi lebih kental sehingga nilai viskositasnya meningkat menjadi 460 Cp. Gliserol yang telah dimurnikan mengalami perubahan warna dari coklat gelap menjadi kuning kecoklatan. Kesimpulan, sifat fisika, kimia, gliserol ester yang dihasilkan ternyata dipengaruhi oleh jenis asam lemak dan nama proses esterifikasi. Parameter uji rendemen, bilangan asam, densitas, viskositas kinematik, titik nyala, dan titik tuang dari gliserol ester stearat, gliserol ester palmitat, dan gliserol ester miristat menunjukkan nilai yang berbeda nyata. Kemudian, sedangkan variasi lama proses esterifikasi tersebut hanya berpengaruh pada nilai parameter uji rendemen dan bilangan asam. Sifat fisika, kimia dari ketiga gliserol ester yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut. Rendemen 96,10% asam stearat, 95,86% asam palmitat, 95,99% asam miristat, bilangan asam 22,7 mg KOH per gram sampel asam stearat, 21,46 mg KOH per gram sampel asam palmitat, 20,89 gram KOH per gram sampel asam miristat, densitas 0,903 gram per cm kubik asam stearat, 0,91 gram per cm kubik asam palmitat, 0,81 gram per cm kubik asam miristat, viskositas kinematik 100% 11,18 asam stearat, 11,30 CST asam palmitat, 4,26 CST asam miristat, titik nyala 207 derajat Celcius asam stearat, 204 derajat Celcius pada asam palmitat, 173 derajat Celcius pada asam miristat, dan titik tuang 55,5 derajat Celcius pada asam stearat, 54 derajat Celcius pada asam palmitat, dan yang terakhir 57 derajat Celcius pada asam miristat.